Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidatul Najiyah dengan NIM 230505655 dari kelas PM2B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu menghafalkan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Adapun tafsiran dari ayat ini adalah Allah yang mengutus kepada orang-orang Arab yang tidak bisa membaca, tidak memiliki kitab, dan tidak ada kerasulan pada mereka, seorang rasul dari mereka kepada sunnah manusia yang membacakan Al-Quran kepada mereka, menyucikan mereka dari akhlak-akhlak buruk dan akhlak-akhlak rusak, dan mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Rasulullah berada di dalam penyimpangan yang nyata dari jalan kebenaran. Allah juga mengutus Rasulullah kepada kaum lain yang belum datang dan akan datang dari kalangan orang-orang Arab ataupun lainnya. Hanya Allah semata yang maha perkasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, lagi maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya. Dihasil dari tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini yaitu ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW banyak kaum yang buta huruf dan berada di dalam kesesatan. Walaupun Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah sudah menyampaikan mengenai tauhid, tapi banyak dari kalangan mereka yang mensalahartikan sehingga jiwa mereka berada dalam kesesatan, sampai Rasulullah datang dan membawa mereka keluar dari kesesatan. Seperti halnya kita dalam belajar, dulu kita buta akan huruf, pengetahuan dunia ataupun akhirat, sampai kita diajarkan oleh orang tua kita, kemudian menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga kita tahu akan kebenaran dan mengetahui banyak hal. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menuntut ilmu. 2. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Artinya, dan ingatlah Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu hendaklah engkau menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia, dan janganlah engkau menyembunyikannya. Tafsiran dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 187 ini, Allah mengingatkan orang-orang beriman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani melalui para nabi mereka agar mereka menyampaikan seluruh isi Alkitab mereka berupa hukum dan berita-beritanya kepada manusia, dan tidak sedikit pun menyembunyikannya. Lalu mereka mengingkari janji itu, lalu menggantikannya dengan sesuatu yang hina dan murah berupa kenikmatan dunia. Sungguh amat buruk apa yang mereka gunakan untuk membeli dan mengganti. Nilai-nilai yang terkandung yaitu sebagai seorang pendidik ataupun yang memiliki pengetahuan akan suatu hal, sudah sepatutnya untuk mengajarkan ilmunya atau ilmu yang dimiliki kepada orang lain dengan baik dan benar, serta tidak ada yang dirubah atau diselewengkan ataupun disalahartikan dari tujuan aslinya. Dan ayat ini juga menerangkan agar kita tidak menyembunyikan suatu kebenaran ilmu. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tafsiran dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh jin dan manusia menuju agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan, sebagaimana yang telah Allah wahyukan kepadanya, dan memberi mereka pelajaran yang bermanfaat dengan penuh kelembutan,
serta mendebat orang-orang yang menyelisihinya dengan cara yang baik dan dengan dalil-dalil yang kuat. Sungguh Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang ingin menuju jalan yang benar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan kita umat Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama Islam. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan mengenai saat kita berilmu atau menuntut ilmu, kita harus meraih pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Selain dua hal tersebut, ayat ini mengandung nilai moral yang dimana salah satunya yaitu etika ketika berdebat. Saat berdebat, kita tidak boleh hanya omong kosong saja, melainkan dengan dalil-dalil yang mendasar dan dengan penyampaian yang tepat. Keempat, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya itu telah kembali kepada mereka agar mereka dapat menjaga dirinya. Tafsiran dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini yaitu umat Islam membutuhkan pemahaman agama dalam segala perkara. Maka tidak seharusnya orang-orang beriman yang mampu berjihad pergi berjihad seluruhnya dan meninggalkan kaum muslim yang lain tanpa ada orang faqih yang dapat dipilih imam untuk mengajarkan urusan agama mereka. Namun seharusnya setiap pasukan terdiri dari utusan setiap kabilah dan beberapa orang tetap tinggal untuk belajar ilmu syariat dan untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada pasukan ketika telah kembali ke negeri mereka, agar mereka takut terhadap azab Allah jika menyisihi perintahnya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah nilai religius. Pada ayat ini Allah mengingatkan bahwa meskipun setiap orang yang memenuhi syarat wajib berperang di jalan Allah atau menumpas kaum musyrikin, akan tetapi tidak semua orang itu harus semuanya pergi untuk berjihad, karena tetap dibutuhkan orang-orang yang menetap untuk menuntut ilmu, dan kelak nanti ilmu yang didapat bisa diajarkan kepada orang-orang yang berjihad saat telah kembali. Dengan ilmu kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berada di dalam kesesatan. Maka dari itulah pentingnya berilmu. Yang kelima, Quran Surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'al basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tafsiran dari ayat ini yaitu, dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya terlebih dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia dipergunakan dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia menggunakan dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Tafsir dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah salah satunya nilai religius. Pada ayat ini menegaskan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga yang menegaskan untuk meningkatkan pengetahuan dalam segala hal dan tidak mengikuti suatu hal tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Karena tidak semua yang kita dengar, kita lihat, dan kita yakini itu benar. Dan yang kita dengar dan lihat kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Selanjutnya hadis tentang pendidikan. 1. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua ataupun muda, kecil ataupun besar, semuanya butuh ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat mencapai jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itulah kita harus dan wajib untuk menuntut ilmu. Yang kedua,
An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan motivasi kepada umat Islam agar selalu mencari ilmu dan selalu menuntut ilmu, baik menuntut ilmu di tempat dekat ataupun di tempat yang jauh, di dalam rumah ataupun di luar rumah, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sampai di hadis ini diterangkan, orang yang keluar dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka orang itu selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang atau kembali. Ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk membekali hidupnya dengan sesuatu yang bermanfaat, manfaat dunia maupun akhirat. Dengan ilmu kita bisa mengerti banyak hal. Hadis yang ketiga yaitu Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi fakatamahu ala jamahu wa hu bil jami min dari yaum qiyamah, rawahu Abi Dawud. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya atau tidak menjawabnya, Allah akan mengekangnya dengan kekayaan api neraka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh pelit ilmu. Jika ada orang yang bertanya mengenai suatu ilmu dan kita mengetahui ilmu tersebut, maka sudah sepatutnya kita untuk memberikan ilmu yang kita punya itu kepada orang lain. Kita tidak boleh menyembunyikannya. Sungguh orang yang bungkam akan ilmu yang dimiliki kelak akan mendapatkan balasan yang sungguh luar biasa dari Allah, yaitu berupa siksa api neraka pada hari kiamat nanti. Hadis yang keempat yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu yanqata amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw ladin sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, atau tidak bisa lagi menambah pahala, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Hadis ini mengandung nilai mengenai amalan bagi orang yang meninggal yang masih bisa menjadi pahala, atau kata lain adalah amal jariyah. Adapun 3 perkara yang membuat pahala tetap mengalir adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Lagi-lagi ilmu sangat penting bagi kehidupan kita, baik itu saat kita masih di dunia ataupun sudah di akhirat. Buktinya walaupun kita sudah meninggal dunia, ilmu yang kita sampaikan tetap berpahala bagi kita. Hadis yang kelima yaitu An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila masjid la yuridu illa ayata'allama khairan ay yu'allimu kana lahu ka ajri haji tamman hajjatuhu, rawahu Tabrani. Artinya, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengandung nilai religius. Dalam hadis ini diterangkan bahwasanya orang-orang yang pergi ke masjid dengan niat mengajarkan ilmu atau niat menuntut ilmu akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berhaji dengan sempurna. Sungguh, orang yang menggunakan waktunya dengan menuntut ilmu tidak akan rugi, akan tetapi beruntung dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain atau orang-orang yang membutuhkan. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.